Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Tetapi saat dia kegelapan naga sadar kalau Lin Tian adalah kaisar langit mereka, dewa kegelapan palingan hanya tersenyum. Mungkin kelompok ini belum tahu, kalau Lin Tian adalah penerus dari kaisar langit. Dan saat Lin Tian kembali ke alam langit, maka kelompok ini mungkin akan menderita. Tapi yang lebih tepatnya adalah Dewa Laut Darah lah yang akan menderita. Dia kegelapan juga merasa sedikit jelas tentang sifat Lin Tian, yang cukup kejam kepada musuh-musuh mereka. Bahkan dia kegelapan juga tahu kalau Kaisar Harimau berada di sisi Lin Tian, dan itu membuat jelas kalau sifat keduanya dalam menyelesaikan masalah, itu lebih dari apa yang dia pikirkan. "Kenapa kamu tersenyum?" tanya Jenderal Topeng Naga. "Tidak apa-apa kok, aku hanya berpikir apa yang akan terjadi nanti, jika tiba-tiba saja ada perubahan di negeri langit. Apakah tuanmu akan keluar atau tidak? Atau mungkin dia hanya akan mengorbankan bawahannya begitu saja," jawab Dewa Kegelapan. Mendengar perkataan dari Dewa Kegelapan, mata sang jenderal bertopeng naga itu menjadi agak jelek. Memang benar kalau tuan mereka tidak akan peduli, itu jika mereka semua gagal dalam melakukan misi ini. Tapi ada sedikit yang membuat mereka mengikuti tuannya dengan senang hati, yaitu apa yang telah mereka dapatkan, dan apa yang diberikan oleh Tuan kepada mereka. Contohnya adalah pria bertopeng naga ini. Dulu dia adalah pria yang dipandang lemah oleh banyak orang, tapi karena itulah tuannya membawanya, dan mengangkat dia menjadi muridnya. Dan karena kekuatan tuannya juga, dia dapat membalas dendam atas kematian keluarganya. "Sudahlah, aku di sini hanya mencegahmu dan pasukanmu untuk tidak membantu negeri langit," ucap Jenderal bertopeng naga. Cerita berpindah ke alam bawah. Bayi kecil terlihat sedang duduk santai di tahta alam bawah. Sejak dia memberi perintah untuk mengumpulkan pasukan, tapi sampai sekarang dia belum mengirimkan satupun dari mereka ke negeri langit. Beberapa dari mereka bahkan agak bingung dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil. Padahal sebelumnya dia berniat mengirimkan mereka ke negeri langit untuk membantu, tapi sampai sekarang mereka hanya melihat bayi kecil bersantai-santai. "Kaisar Harimau, kenapa kita belum berangkat?" tanya Dewa Angin. "Menunggu waktu yang tepat," jawab bayi kecil dengan santai, sambil memainkan batu komunikasi yang ada di tangannya. Mendengar jawaban bayi kecil, ini membuat Dewa Angin terdiam. Dia kembali menatap bayi kecil lagi, dan berharap mendapatkan penjelasan yang mudah dia mengerti, itu agar dia juga dapat mengatakan alasan kenapa mereka belum berangkat ke alam langit. "Apakah kamu tidak tahu, kalau sekarang semua alam sedang sibuk melawan kelompok itu? Karena kelompok yang menyerang negeri langit juga kelompok yang sama, seharusnya kamu tahu itu kan?" tanya bayi kecil. "Iya, aku tahu itu. Akan tetapi, apa maksud Kaisar Harimau kita harus menunggu waktu yang tepat?" tanya Dewa Angin yang benar-benar tidak mengerti maksud dari bayi kecil. Pasukan yang muncul sekarang bukanlah pasukan utama dari Dewa Laut Darah. Jika kita muncul sekarang di saat pasukan utamanya belum muncul, maka kita pasti akan kalah telak, jelas bayi kecil dengan tenang. "Tapi jika kita tidak datang, maka 3 jenderal dan pasukan di negeri langit tidak dapat bertahan," ucap Dewa Angin yang awalnya kaget dengan penjelasan bayi kecil. "Cih, kamu salah. Mereka tidak selemah yang kamu pikirkan. Malahan jika kita datang dan membantu, maka merekalah yang membuat kelompok kita kalah," ucap bayi kecil yang lebih mengerti bagaimana jalannya pertempuran. Dia sudah bertemu banyak hal selama hidupnya sejak dulu, bahkan dia juga pernah merasakan bagaimana peperangan terjadi, dan bagaimana harus membuat strategi dalam peperangan. Dulu dia memanglah Kaisar Harimau yang kuat,
tapi jika ada seseorang yang dapat membuat dia kalah telak dalam berperang atau menyusun strategi, maka orang itu hanyalah ayahnya. Karena bagaimanapun jika dilihat dari segi kekuatan, rencana, dan juga bertindak, maka ayahnya bahkan jauh lebih berhati-hati daripadanya. Dan bahkan di saat bertempur sekalipun, ayahnya bisa dengan mudahnya menyusun strategi baru untuk menang. Karena itulah, dulu suku harimau bisa menjadi yang terkuat dari suku lainnya. Itu, Dewa Angin tidak bisa menjawab perkataan dari bayi kecil. Itu memang benar apa yang dikatakan oleh bayi kecil. Jika mereka terlalu terburu-buru, maka mereka sendirilah yang akan kalah. Akhirnya, dia pun tidak bertanya lebih lanjut kepada bayi kecil. Dia yakin kalau Kaisar Harimau lebih mengerti daripada dia, itu jika dalam membuat rencana. Tapi Dewa Angin cemas bukan karena hal lain, tapi karena dia takut sesuatu terjadi di alam langit. Apalagi dia membawa 5 tetua ke sini, jadi mungkin saja kekuatan alam angin sedikit lemah dari alam lainnya karena ketidakhadirannya. Aku tahu kalau kamu juga khawatir dengan keluargamu, dan aku pun juga begitu. Tapi yakinlah, kalau rencana mereka hanya tertuju pada negeri langit, dan mereka tidak akan mengancam alam lainnya. Karena jika benar mereka memulai perang besar-besaran, mana mungkin mereka melakukan secara terbuka seperti ini, ucap bayi kecil yang memandang Dewa Angin. Dewa Angin mengangguk mengerti, dan sekarang dia merasa sedikit lebih baik setelah mendengar perkataan bayi kecil. Kamu pergilah. Katakan kepada mereka untuk terus bersiaga, aku akan mengirimkan kalian di saat semuanya sudah pasti, ucap bayi kecil. Dewa Angin mengangguk, lalu keluar untuk mengatakan rencana dan alasannya, kenapa bayi kecil belum mengirimkan mereka ke negeri langit. Setelah mendengar itu, semua pasukan menjadi tenang. Ada beberapa dari mereka yang menghela nafas sambil memuji bayi kecil. Awalnya mereka semua juga agak bingung, tapi sekarang mereka lebih mudah bersabar dari sebelumnya, itu karena penjelasan yang disampaikan oleh Dewa Angin kepada mereka. Apakah orang itu akan muncul juga nantinya? Pikir bayi kecil dengan wajah serius. Tentu saja orang yang dia maksud adalah pemimpin kelompok misterius itu, atau dewa penghancur yang dikatakan oleh Dewa Laut Darah. Cerita berpindah. Lin Tian yang terkejut dengan apa yang ada di dalam ruangan itu, segeta memandang semua yang ada di sana dengan penuh kebingungan. Dia dapat melihat kalau semua yang terkurung dan terikat di sini, mereka sungguh mengalami hari-hari yang menyedihkan. Apalagi dari apa yang dia lihat, semua orang di sini jelas-jelas sudah sangat lama terperangkap di ruangan ini. Lin Tian berjalan ke arah ketua kelompok yang masih menundukkan kepalanya karena terlalu lemah, tapi saat dia tiba-tiba merasakan ada orang yang mendekatinya, ketua itu pun mengangkat kepala dan menatap Lin Tian dengan tajam. "Siapa kamu?" tanya ketua dari kelompok itu dengan serius. Aku hanya seseorang yang tidak sengaja masuk ke sini," jawab Lin Tian dengan santai. "Oh, kenapa aku mencium sesuatu yang akrab darimu?" tanya ketua tersebut dengan serius. Sesuatu yang akrab, apa maksudmu?" tanya Lin Tian dengan bingung. "Entahlah, aku sudah lama terkurung di sini jadi, aku juga kurang mengerti apa yang aku maksud," jawab ketua itu yang juga kebingungan. "Apakah keluarga Dong yang mengurung kalian di sini?" tanya Lin Tian, dan ini membuat wajah ketua itu menatap Lin Tian dengan kebencian. Mendengus. "Si pengkhianat itu ya, aku sangat ingin membunuhnya. Jika aku bisa bebas dari sini, aku akan meratakan seluruh keluarga Dong," ucap ketua tersebut dengan penuh kebencian. "Wah, meratakan, apakah kalian mampu?" tanya Lin Tian sambil tersenyum mengejek. "Hei bocah, apakah kamu sedang menghinaku? Tentu aku mempunyai kekuatan untuk itu. Namun sayangnya aku tidak bisa bebas, lalu sekarang beberapa dari saudaraku mulai melemah,
Dan itu tidak lama lagi sebelum mereka mati di sini, ucap ketua itu dengan mata penuh kesedihan, sambil memandang saudara-saudaranya yang telah menemaninya selama ini. Lin Tian yang mendengar ucapan pria itu juga berpikiran hal yang sama, dia bahkan bisa melihat kalau orang-orang ini tidak akan bertahan lama lagi dengan lingkungan seperti ini. Apalagi jika dilihat dari luka parah mereka, kalau bukan karena keinginan kuat yang ada pada masing-masing dari mereka, mereka pasti sudah mati sangat lama. Dia memandangi pria di depannya ini dengan serius, meskipun dia tidak tahu siapa pria ini. Entah kenapa Lin Tian merasa kalau mungkin pria ini layak untuk dia bantu, tapi dia tidak akan semudah itu melepaskan orang-orang ini sebelum tahu siapa mereka. Lebih baik berhati-hati, sampai kita bisa membuktikan bagaimana mereka. Daripada nanti saat kita sudah percaya kepada mereka, tapi malah kita yang ditusuk dari belakang. Karena memang banyak orang-orang yang seperti itu. Dan jika Lin Tian ingat-ingat lagi, Kaisar Langit yang lama juga mengalami hal yang sama dengan pikiran Lin Tian. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu dendam lagi, karena Jenderal Dong dan seluruh keluarga Dong telah musnah, ucap Lin Tian. Apa? Seketika semua orang-orang di belakang ketua itu yang awalnya tidak terlalu peduli dengan Lin Tian, kini mereka memandanginya dengan tatapan tidak percaya. Meskipun keadaan mereka sekarang sangat lemah, tapi mereka dapat merasakan kalau kekuatan pria ini hanya pada dewa penguasa tingkat tinggi tahap awal. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Jenderal Dong yang berada di tingkat tinggi. Bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Tentu saja bukan aku sendiri Yeseng mengalahkannya, tapi dengan bantuan pasukanku dan saudara-saudara yang percaya denganku. Ucap Lin Tian. Sepertinya Lin Tian tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Sebenarnya saat aku menyatu dengan roh pelindung itu, aku berharap setidaknya maju ke tahap puncak. Tapi aku hanya maju ke tahap awal saja, keluh Lin Tian. Apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah dia pikirkan, tapi dia juga sadar diri. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, itu belum tentu bisa kita dapatkan. Siapa kamu? Tanya ketua itu lagi sambil menatap Lin Tian dengan serius. Menurutmu, Lin Tian hanya bertanya balik kepada ketua itu. Aku tidak tahu, tapi aku dapat merasakan di dalam tubuhmu ada sesuatu yang akrab, ucap ketua tersebut. Aku ingin tahu dulu siapa kalian, dan setelah itu aku akan mengatakan siapa aku sebenarnya, balas Lin Tian. Si ketua pun terdiam. Dia dapat merasakan sesuatu yang akrab di dalam tubuh Lin Tian, tapi dia sendiri tidak tahu apa itu. Dia menatap Lin Tian lagi dalam-dalam sebelum menghela nafas dengan berat. Aku adalah Xianling, pemimpin dari pasukan rahasia Istana Langit, jawab Xianling dengan wajah berat. Lin Tian langsung kaget. Dia memang tahu kalau ada satu pasukan rahasia yang selalu menjaga alam langit. Dan meskipun mereka selalu melaksanakan perintah Kaisar Langit, tapi bukan berarti mereka akan tunduk kepadanya. Itu karena pasukan ini adalah pasukan yang hanya melindungi negeri langit saja, dan mereka juga terbagi menjadi beberapa kelompok seperti 5 paviliun yang Lin Tian buat. Dia tidak menyangka, kalau pasukan ini ternyata masih hidup. Tapi jika mereka masih hidup, bagaimana bisa mereka tidak melindungi Kaisar Langit? Karena itu adalah tugas asli mereka. Lalu kenapa saat Kaisar Langit dalam bahaya, kalian tidak membantunya? Tanya Lin Tian. Membantunya bagaimana? Kami semua terkurung di sini karena dijebak oleh Jenderal Dong Keparat itu. Hal itu telah membuat malu pasukanku, ucap Xianling dengan penuh kebencian. Lin Tian mengangguk, dan dia mengerti sekarang kenapa mereka dulu tidak membantu Kaisar Langit. Mungkin hal yang terjadi kepada mereka semua, itu sama halnya dengan yang terjadi dengan bayi kecil dulunya. Mereka dijebak oleh orang lain, dan dikurung dalam ruangan ini.
Dan bisa dibilang hidup mereka lebih menderita daripada bayi kecil. Begitukah? Baiklah, jika aku bisa membebaskan kalian, apa yang akan kalian lakukan untuk membalasku? Tanya Lin Tian lagi. Mendengus, membebaskan kami dan ketua, apakah kamu pikir rantai yang mengikat kami ini hanyalah rantai biasa? Ucap salah satu dari bawahan Zi Yanling dengan mengejek. Walaupun rantai ini cukup bagus, tapi rantai itu tidak terlalu kuat. Jadi, aku bisa melepaskannya hanya dengan sedikit usaha saja. Tapi yang aku inginkan sekarang adalah, apa yang akan kalian lakukan untuk membalas budiku? Ucap Lin Tian. Si ketua dan orang-orang yang ada di belakangnya masih terdiam. Meskipun mereka ingin bebas, tapi mereka tidak percaya dengan Lin Tian yang dapat menghancurkan rantai ini. Bagaimanapun juga rantai ini bukanlah rantai biasa, dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Apalagi setahu mereka, rantai ini dibuat secara khusus oleh Jenderal Dong untuk mereka. Apa yang kamu mau? Tanya Zi Yanling. Apa yang aku inginkan? Kamu sepertinya ingin aku yang mengatakannya, bukan? Tanya Lin Tian. Sudah, katakan saja. Selama itu tidak menyentuh prinsip kami, maka itu tidak jadi masalah untukku, ucap Zi Yanling dengan serius. Lin Tian yang mendengar itu sedikit tersenyum, dia merasa sedikit yakin kalau orang-orang ini memiliki sifat yang setia, dan juga dapat dipercaya. Jadi Lin Tian dengan tenang berkata kepada mereka, "Aku ingin kalian jadi bawahanku, bagaimana?" Tanya Lin Tian sambil menyampaikan keinginan mereka. Mendengar keinginan Lin Tian, wajah semua orang yang ada di sana seketika itu langsung menjadi kaget. Segera, mereka menatap Lin Tian dengan penuh amarah. Itu karena, apa yang dikatakan Lin Tian ini sama saja dengan yang diinginkan oleh Jenderal Dong. Aku tidak ingin melayani siapapun, dan kami hanya bertugas melindungi alam langit. Jika kamu ingin kami tunduk padamu, setidaknya kamu harus bisa menjadi Kaisar Langit. Bahkan jika kamu adalah Kaisar Langit, belum tentu kami akan setia kepadamu, ucap Zi Yanling dengan serius. Wow, menjadi Kaisar Langit belum tentu bisa membuat kalian setia. Begitu ya, ternyata kalian memang keras kepala, dan juga jangan samakan aku dengan Kaisar Langit dan Jenderal Dong, ucap Lin Tian. Lin Tian bisa mengerti dengan baik setelah melihat perubahan wajah dari orang-orang ini, itu setelah Lin Tian mengatakan ingin mereka menjadi bawahannya. Lalu kenapa? Apakah ada masalah? Meskipun kami mati di sini, kami tidak akan mudah setia kepada siapapun, ucap yang lainnya dengan wajah serius. Betulkah? Jadi aku tidak pantas, ucap Lin Tian. Seketika itu juga, armor emas, tombak kaisar, 8 elemen, dan juga wujud esnya langsung dimunculkan, dan menghasilkan tekanan yang luar biasa di dalam ruangan tersebut. Bang! Gelombang kekuatan spiritual pun langsung meledak. Ini, seru si ketua, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.